Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Jumpa lagi bersama saya Pastor Glenn Latuheru dalam program Bible and Bed. Kita rindu untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita beristirahat malam hari ini, karena kita percaya hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Sehingga baik ketika kita membuka mata kita renungkan firman Tuhan, ketika kita akan beristirahat, kita akan kembali menutup mata kita, maka kita pun merenungkan firman Tuhan. Saya percaya tergenapi janji Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Sebagaimana apa yang dijanjikan kepada Yosua. Renungkanlah kitab Taurat itu siang dan malam. Dan bertindaklah hati-hati, maka engkau berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Bed ini saya ajak setiap kita yang sudah diberkati setiap malamnya melalui firman Tuhan singkat ini, bantu bagikan kembali saudara, sharing kembali sehingga berkat yang kita terima setiap malam sebelum beristirahat juga dapat dinikmati oleh teman-teman kita, kerabat, keluarga kita, karena kita rindu minimal melalui sosial media kita, melalui gadget kita boleh menjadi berkat ya. Nah, kita tidak kemana-mana, kita ada di rumah, tapi berkat yang kita bagikan itu bisa sampai keluar kota, bahkan ke luar negeri. Karena itu pastikan selama masih ada kesempatan, ayo jadi berkat. Minimal melalui sosial media kita, melalui handphone kita, gadget kita ya. Kita berdoa, kita datang kembali kepada Tuhan malam hari ini. Bapa, kami mengucap syukur buat sepanjang hari Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami. Sehingga kami boleh ada di malam hari ini. Bahkan kami bersyukur di tengah-tengah kesempatan kami akan beristirahat. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan sampaikan sesuatu bagi kami. Kami mau buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, di Amsal 3, ini gampang sekali diingat ayatnya ya. Amsal 3 ayat 33. Ingat baik-baik, Amsal 3 ayat 33. Firman Tuhan bilang begini, kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, orang yang tidak takut akan Tuhan. Tetapi tempat kediaman orang benar, apa dibilang saudara? Diberkatinya. Saya mau garis bawahi, tempat kediaman orang benar diberkatinya. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, bukan tempatnya yang diberkati, tetapi keberadaan orang benarnya. Dengan kata lain, saya mau kasih ingat, dimanapun Tuhan tempatkan saudara dan saya, maka tempat itu menjadi tempat yang diberkati. Bukan soal tempatnya, tetapi siapa yang berada di tempat itu. Karena tempat yang sama ketika ditempati oleh orang fasik, orang tidak takut akan Tuhan, maka Alkitab katakan kutuk Tuhan ada dalam rumah itu. Tapi tempat yang sama ketika ditempati oleh orang benar, orang yang takut akan Tuhan, maka tempat itu menjadi tempat yang diberkati. Itu berarti bukan soal di tempatnya yang diberkati, tetapi di mana ada orang benar, di mana ada anak-anak Tuhan, maka tempat itu diberkati. Jadi saya mau ajak setiap kita umat Tuhan untuk menyadari bahwa dalam kekristenan tidak ada tuh namanya tempat basah, tempat kering. Oh, tempat ini tempat basah nih pendeta, saya diutus ke daerah sini, saya diutus ke daerah sana. Oh, tempat itu tempat basah, enak sekali tuh pendeta. Gak ada. Buat orang percaya, setiap tempat di mana kita memijakan kaki kita, setiap tempat di mana kita tinggal, tempat itu menjadi tempat yang diberkati. Dengan kata lain, berkat yang mengikuti orang benar, bukan orang benar yang mengejar berkat. Haleluya. Ini saya mau garis bawahi hal ini supaya kita menyadari dalam hidup orang benar, dalam hidup orang percaya itu gak usah kejar berkat. Kenapa? Karena berkat yang akan mengejar engkau. Sehingga di tempat di mana engkau berada, tempat itu diberkati. Di mana engkau bekerja, tempat itu diberkati. Bukan soal tempatnya, tetapi karena ada orang benar yang ada di sana. Amin. Jadi kita ini orang benar ini, orang percaya, orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus, orang yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidupnya bukan lagi kejar berkat, tapi sebaliknya berkat yang mengejar saudara dan saya.
Dan itu mesti kita garis bawahi. Makanya firman Tuhan tadi katakan, tempat kediaman orang benar diberkatinya. Bukan hanya orangnya, tetapi tempat di mana orang benar bekerja, tempat di mana orang benar tinggal, tempat di mana orang benar berada, tempat itu pun diberkati. Saudara ingat ketika Yusuf ada di rumah Potifar? Ya, Potifar seorang Mesir, saudara, orang Mesir yang tidak takut akan Tuhan, tidak mengenal Allah Israel. Tetapi apa yang terjadi? Kita lihat sama-sama dalam Kejadian pasal 39. Kejadian pasal 39 ayat 5. Sejak ia, Potifar ini, orang Mesir ini, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf. Ini rumah orang Mesir, rumah orang yang tidak takut akan Tuhan. Tetapi ketika dipercayakan Yusuf, seorang yang takut akan Tuhan, mengelola hal itu semua. Alkitab mencatat apa saudara? Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Lihat, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya. Nyanya di sini bukan Yusuf, tapi orang Mesir ini, ya, si Potifar ini. Berkat Tuhan ada di atas segala milik Potifar ini, miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Bukan karena Potifarnya. Potifarnya ini bukan orang takut akan Tuhan, orang yang tidak mengenal Allah Israel, tetapi Tuhan melihat semua karena Yusuf. Wow. Jadi saya percaya saudara dikasih dalam Tuhan, selama ada anak-anak Tuhan di tempat di mana dia bekerja, di tempat di mana dia berbisnis, dalam rumah tangganya, orang benar itu diberkati, bukan lagi sibuk kejar berkat. Berkatlah yang sibuk kejar. Di mana nih orang benar berada? Oh, di sana saya mesti kejar dia. Itu perkataan berkat. Oh, di mana lagi orang benar berada ya? Oh, di sana saya harus lari ke dia. Kenapa? Karena itu yang Tuhan perintahkan. Berkatlah yang diperintahkan untuk mengejar orang benar, bukan orang benar yang diperintahkan untuk mengejar berkat. Jangan sampai kita kebalik. Itu sebabnya Abraham tahu betul akan rahasia ini, saudara. Sehingga ketika Abraham dan Lot, gembala-gembala kawanan domba Abraham dan Lot bertengkar, Abraham bilang sama Lot, "Lot, tanah ini terlalu luas. Pergilah, pisahkanlah dirimu. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan." Secara khusus si Abraham ini pamannya Lot. Harusnya dia bisa memilih lebih dulu. Oh Lot, aku ke kanan ya, kamu sisanya. Aku ambil ini ya, kamu sisanya. Karena Abraham pamannya. Tetapi Abraham punya pemahaman yang benar. Karena dia tahu bukan soal tempat di mana saya berada, tapi di mana saya berada, itulah berkat Tuhan di sana. Itu sebabnya si Lot melihat masih secara fisik. Itu sebabnya Lot mengambil daerah Sodom. Iya kan? Dilihatnya itu soalnya, oh mantap nih tempatnya luas nih. Diambil. Katanya salah pilih. Abraham memilih tempat yang tepat. Karena dia tahu dimanapun dia berada, tempat itu menjadi tempat diberkati. Bukan karena tempatnya, tetapi karena Abraham. Demikian pula kita, saudara. Karena itu pastikan dalam hidup ini ketahuilah, bukan engkau yang mengejar berkat. Karena Tuhan sudah memerintahkan berkatnya untuk mengejar orang benar. Sehingga di tempat di mana orang benar berada, tempat itu diberkati. Amin. Sama-sama yuk taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, dimanapun saya berada, selalu ada berkat Tuhan. Amin. Dimanapun saudara dan saya berada, berkat Tuhan mengejar hidupmu. Jangan kejar berkat, itu sebabnya Yesus ajarkan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu. Itu dulu yang kita kejar. Kemuliaan Tuhan yang kita cari. Kemuliaan Tuhan yang kita kejar. Maka berkat akan mengikutimu. Malam hari ini sebelum kita beristirahat, saya ajak setiap kita untuk punya pemahaman yang benar tentang berkat Tuhan. Bukan kita orang benar yang mengejar berkat, tetapi berkatlah yang mengejar orang benar. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat setiap berkat-Mu, buat setiap kasih kemurahan Tuhan. Kami hidup karena kami dibenarkan oleh kuasa darah anak domba Allah. Nah, malam hari ini kami akan beristirahat, berdoa, biar firman termaterai dalam hati kami. Langkah hidup kami semakin hari semakin muliakan Tuhan. Motivasi kami mengiring Tuhan benar di hadapan Tuhan. Berdoa, biarlah kami beristirahat semua di tempat kami masing-masing. Tidur dengan nyenyak dalam berkat damai sejahtera dan perlindungan Tuhan. Kami percaya besok kami bangun dengan kekuatan baru,
yang berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.